Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 19 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran kita di pagi hari ini dengan judul, Ampunilah maka kamu akan diampuni. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan, dan dengan firman Tuhan ini akan membuat kami lebih mengerti maksud-maksud-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa khusus untuk keluarga Tuwondila Aiba yang akan berangkat pada sebentar sore nanti. Biarlah Tuhan akan pelihara agar boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Sekali lagi Bapa, kami sambut firman-Mu di pagi ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita hari ini 19 Agustus 2022 dengan judul Ampunilah maka kamu akan diampuni. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Dia yang tidak diampuni memutuskan saluran satu-satunya yang melaluinya saja ia dapat menerima kemurahan hati dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan merekalah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Betapapun sakitnya kesalahan-kesalahan itu telah melukai kita. Kita tidak boleh menyimpan keluhan kita dan simpati kepada diri kita atau luka-luka hati kita. Tetapi apabila kita berharap untuk diampuni atas kejahatan kita terhadap Allah, kita harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika Allah memberi janji bahwa Dia akan banyak mengampuni, Dia tambahkan seolah-olah arti dari janji itu melebihi segala yang dapat kita pahami. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Allah di dalam Kristus memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Jadi saudara, percuma kalau kita ini diampuni oleh Tuhan tetapi tidak mau mengampuni orang yang lain. Itulah sebabnya judul kita hari ini, Ampunilah maka kamu akan diampuni. Sama juga dengan kalimat di doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Jadi, sebagaimana Tuhan mengampuni kita, demikian pula lah kita harus atau wajib mengampuni orang lain. Dan di dalam Alkitab banyak ayat, bahkan ada perumpamaan-perumpamaan yang mengajarkan tentang pengampunan. Kalau kita tahu kita telah diampuni dan kita tidak mau mengampuni orang lain, maka kita sebenarnya pengampunan yang diberikan kepada kita itu tidak akan terjadi. Artinya bahwa kalau kita tidak mengampuni orang, kita juga tidak akan diampuni. Itulah sebabnya terkait dengan jangan menghakimi, kemudian jangan kamu menghukum, itu adalah bukan hak kita. Yang menghakimi hanya Tuhan, yang menghukum hanya Tuhan. Tetapi tugas kita adalah ampunilah dan kamu akan diampuni. Memang berat atau sulit sekali kita mengampuni. Mungkin ada orang mengatakan bahwa dia hampir tidak dapat melupakan apa yang mereka perlakukan kepada kita. Tapi pekabaran hari ini mau ajarkan kepada kita, sakit sekalipun yang diperbuat oleh orang lain kepada kita, tugas kita adalah supaya kita diampuni, kita wajib mengampuni. Biarlah pekabaran pada pagi hari ini menjadi panggilan kepada kita semua, agar kita mau belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sama seperti Allah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Biarlah dapat menguatkan kami semua, bahkan menuntun kami untuk mengambil keputusan hari ini. Kami sakit sekalipun hati kami, tapi kami mau belajar mengampuni. Karena sakitnya kami yang kami derita di dunia ini tidak sebanding dengan sakit hatinya, sakit fisiknya Tuhan, oleh karena Dia sudah memilih untuk menggantikan kami oleh karena dosa-dosa kami. Biarlah kiranya kami menyadari, dan hari ini kami buat keputusan untuk dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Bapa di surga, peliharalah kami sepanjang hari ini di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Berdoa untuk seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan kiranya akan memberkati kasih-Mu menyertai kami semua hari ini sampai Tuhan datang pada kali kedua. Berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.